Tantangan terbesar bagaimana saya dengan basic SMA, kemudian skillnya yang pertama itu tukang sol sepatu, kemauan saya mendorong diri saya untuk belajar, untuk mencapai apa yang saya inginkan. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Gimana kabarnya Sobat Inspirasi? Sehat? Alhamdulillah. Sobat Inspirasi, seperti biasa kita akan bertemu dengan narasumber-narasumber hebat. Salah satunya hari ini kita akan bertemu dengan Mas Darmawanto, pemilik Glory Zone, yaitu usaha di bidang perangkat kasir. Gimana sih kisah beliau? Yang katanya beliau adalah awalnya sebagai sol sepatu keliling. Wow, keren banget ya. Kok bisa memiliki usaha di bidang perangkat kasir? Kita akan cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat Inspirasi Berbagi dimanapun, salam sukses mulia buat semuanya yang sedang berusaha, yang sedang bekerja, berbisnis, berdagang. Mudah-mudahan Allah berikan teman-teman semua kesehatan, rezeki yang berlimpah, kemudian apa yang sedang diusahakan segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Kenalin, saya Darmawanto, bisa dipanggil Dharma. Saya asal dari Lamongan, Jawa Timur. Saya sekarang domisili tinggal di daerah Sesetan, Denpasar, Bali ya. Alhamdulillah saat ini saya sedang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah bisnis yang saya kelola, yang saya beri nama Glory Zone. Dan Glory Zone ini kami dedikasikan untuk mensupport para pelaku usaha, para pemilik usaha, khususnya pelaku usaha menengah, usaha kecil, dalam mereka supaya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik secara efektif, efisien, menggunakan teknologi yang semakin modern, khususnya dalam penggunaan perangkat-perangkat kasir ya, dalam mengoptimasi masing-masing usahanya. Berbicara pengalaman, sehingga kenapa akhirnya saat ini saya mengerucut ke dunia bisnis seputar perangkat-perangkat kasir. Ini saya harus cerita flashback dulu ya. Saya itu alhamdulillah yang pertama diberikan kesempatan oleh Allah untuk akhirnya menjajaki dunia teknologi ya, yang sebenarnya basically saya itu lulusan SMA ya kan. Kebayangkan gimana lulusan SMA itu sudah jadi rahasia umum bahwa SMA itu tidak dibekali benar-benar sebuah skill untuk terjun langsung ke dunia kerja. Nah akhirnya saat itu saya sempat kepikiran akhirnya belajar satu skill yang mana itu jadi langkah awal terjun ke dunia kerja ya. Saya mempelajari dari Pak D saya, almarhum Pak D Taslim, itu sol sepatu ya. Jadi setelah saya lulus SMA itu saya kerja merantau dari Lamongan ke Surabaya, ke Kalimantan, ke Sidoarjo, ke Jakarta. Itu berbagai macam pekerjaan saya lakukan, termasuk yang paling menjadi modal skill pokok itu adalah sol sepatu. Bayangkan ya, sol sepatu di Kalimantan contohnya itu bagaimana kontur wilayah di sana itu naik turun, kemudian cuacanya itu panasnya luar biasa, kadang sehari keliling jalan kaki itu nggak dapat apa-apa, kemudian kadang satu hari juga alhamdulillah dapat 10.000, 20.000, alhamdulillah. Kemudian yang kemudian mengantarkan saya itu hingga akhirnya terjun ke dunia yang berhubungan dengan perangkat kasir itu ketika saya merantau ke Sidoarjo. Nah di Sidoarjo itu tetap saya bermodalkan sebagai tukang sol sepatu ya. Singkatnya setelah perjalanan itu saya melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan hingga akhirnya diterima, yang mana perusahaan itu bergerak di bidang khusus spesialis di mesin hitung uang. Nah bermula dari situ kemudian saya belajar nih di training dari perusahaan
menguasai bagaimana tuh servis mesin hitung uang, hingga akhirnya pada tahun 2005 ya, kurang lebih bukan 2005, 2009 saya diperbantukan ke Denpasar Bali untuk menghandle pekerjaan di wilayah Bali Nusra. Nah, servis mesin hitung uang itu kan kunjungan ke customer ya. Nah, di situ sesekali saya kepikiran, bukan sesekali ya, seringkali, karena mesin hitung uang ini kan sangat spesifik dan sangat sempit pasarnya. Ya, masa sih saya sampai nanti itu akan bergelut hanya di dunia mesin hitung uang saja. Hingga akhirnya kepikiran dari sisi pribadi saya ini pengen menambah variasi produk. Kepikiranlah mesin hitung uang ini kan bagian dari peralatan yang digunakan oleh kasir, seperti itu. Hingga akhirnya di lapangan pun saya melihat kebutuhan akan perangkat kasir ini juga bakal terus banyak dibutuhkan oleh para pelaku usaha. Nah, di situ saya mulai menambah variasi produk dari mesin hitung uang, kemudian ke komputer kasir, kemudian ke printer kasir, sampai akhirnya ke program kasir, dan semuanya yang berhubungan sama perlengkapan kasir. Dan satu lagi, ini by pengalaman pribadi ketika mengawali untuk berusaha mencapai pertumbuhan, perkembangan usaha yang namanya UKM itu adalah single factor ya. Jadi semuanya dilakukan sendiri. Kala itu terutama yang saya kesulitan itu adalah bagaimana merekam atau mencatat segala bentuk transaksi yang saya lakukan, itu semuanya manual. Disitulah muncul kebutuhan bagaimana ya supaya saya itu bisa melakukan pencatatan transaksi, kemudian laporan keuangan bisa lebih cepat, bisa lebih akurat. Dan itu saya yakin semua para pelaku usaha, terutama yang baru memulai, bahkan yang sudah memulai, pasti membutuhkan yang namanya support system dari perangkat-perangkat kasir. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu UKM adalah, terutama yang baru memulai, itu memang banyak memiliki latar belakang yang berbeda-beda, tapi pada umumnya UKM itu memulai dari dirinya sendiri. Dari itu produksi, kemudian transaksi, delivery, kemudian pelaporan, melihat laporan keuangan, permodalan. Nah, ini kalau dilakukan semuanya sendiri, yang namanya saya, yang namanya para pelaku usaha itu punya keterbatasan waktu, tenaga, keterbatasan banyak hal ya. Hingga akhirnya perangkat-perangkat kasir ini akan sangat membantu, sangat bermanfaat ya. Katakanlah ini nih salah satu perangkat kasir di mesin hitung uang yang pertama ya. Mesin hitung uang ini kalau teman-teman semua yang sudah jalan transaksinya, banyak transaksi uang cashnya, ini kalau menghitung secara manual, bayangkan saja, katakanlah omset Anda itu per bulan atau satu hari, katakanlah ya, satu hari itu 100 juta atau 200 juta, mungkin bisa dihitung pakai tangan, tapi itu bakal tidak efisien di waktu ya. Kemudian belum lagi melakukan kesalahan perhitungan, belum lagi ada uang palsu. Nah, itu bicara satu perangkat kasir mesin hitung uang. Di perangkat kasir yang lainnya, katakanlah di program kasirnya, semua laporan, semua input produk, kemudian kecepatan dalam melakukan transaksi, kemudian bagaimana laporan stok barang itu bisa ditata sedemikian rupa hingga laporannya itu jelas, mana produk yang best seller, mana produk yang harusnya itu diberikan promo. Itu dengan adanya perangkat-perangkat kasir penunjang dari mesin hitung uang dan sistem kasirnya, itu sangat membantu bagi para pelaku usaha.
kalau kita bicara khusus ke spesifik perangkat kasir, ini saya lebih ke perluas ya, dalam segala hal bagaimana sih menimbang perangkat kasir, memilih perangkat kasir yang modern ya, menentukan itu bagus apa tidak. Yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhannya seperti apa, tentu ini disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kondisi katakanlah keuangan masing-masing pengusaha ya. Kemudian bagaimana sistem kasir itu, sejauh mana sistem kasir itu bisa membantu mempermudah, jadi bukan mempersulit. Kemudian yang ketiga adalah support system atau bahasanya itu after sale ya, after sale. Jadi itu benar-benar harus dipertimbangkan ketika baru mau mulai memilih perlengkapan kasir yang akan digunakan. Hal-hal tersebut yang harus diperhatikan, mulai dari kebutuhannya seperti apa, kemudian budgetnya seperti apa, budget yang akan diperlukan itu seberapa, kemudian fitur-fitur yang diperlukan itu apa saja, kemudian bagaimana jika teman-teman itu mengalami kesulitan ketika terjadi problem pada perlengkapan kasir teman-teman. Bicara perubahan yang signifikan ketika saya sebelum menggunakan perangkat kasir ya, apapun itu perangkat kasirnya, yang paling terasa adalah di efisiensi waktu. Yang dulunya ketika saya belum menggunakan sistem kasir seperti yang saya ceritakan tadi itu, semuanya pembukuan itu manual, pencatatan transaksi manual, hingga saya kesulitan bagaimana men-tracking transaksi yang secara real time, bagaimana produk yang paling laris, kemudian bagaimana merawat database pelanggan yang sudah melakukan transaksi. Itu saya benar-benar kesulitan, dan saya yakin ini juga para pelaku usaha yang belum menggunakan sistem seperti itu sedikit banyak pasti mengalami hal yang sama, kesulitan. Nah, setelah saya menyadari hal itu, saya kemudian dengan keterbatasan modal tentunya ya, karena yang namanya sistem kasir itu butuh investasi. Saya beranikan untuk menggunakan perangkat kasir, memakai sistem kasir, hingga akhirnya di situ sangat terasa produktivitas yang akhirnya saya menggunakan waktu untuk mencatat, katakanlah siangnya ini bekerja nulis nota, malamnya lembur untuk merekap hasil transaksi, kemudian melihat laporan penjualan. Setelah saya menggunakan sistem kasir itu, dalam sekali atau dua kali klik itu semuanya beres. Transaksi nota terbentuk, laporan penjualannya sudah terbentuk seketika, laporan keuangannya juga sudah secara real time terbentuk. Itu sangat mempermudah semuanya ya. Tantangan terbesar bagaimana saya dengan basic SMA, kemudian skillnya yang pertama itu tukang sol sepatu, kemauan saya mendorong diri saya untuk belajar, untuk mencapai apa yang saya inginkan. Jadi waktu itu saya ingat benar, saya sebelum merantau ke Sidoarjo itu minta doa sama ibu saya, doakan saya bisa jadi orang kantoran, ya kan, orang kantoran, berangkat sebagai tukang sol sepatu ya. Itu tantangan yang pertama untuk mencapai cita-cita sebagai orang kantoran yang pertama. Kemudian di perjalanan waktu hingga akhirnya terbentuklah sebuah bisnis yang saya beri nama Glory Zone. Berbicara mengenai tantangan yang saya hadapi dengan pengalaman yang ada, dengan modal pendidikan, alhamdulillah orang tua menyekolahkan sampai SMA. Kemudian sebagai skill pertama yang saya kuasai sebagai tukang sol sepatu keliling. Waktu itu saya sebelum merantau ke Sidoarjo meminta doa sama ibu, doakan saya supaya saya jadi orang kantoran. Hingga akhirnya tercapailah keinginan tersebut ya, karena menjawab tantangan itu dengan action, memulai dengan apa yang saya punya, memulai dengan apa yang saya bisa, kemudian apa yang dibutuhkan oleh orang lain gitu ya.
Kemudian membangun Cloudy Zone ini tentu lagi-lagi sebagai pemula, pengusaha pemula itu yang paling jadi tantangan adalah modal, ya, modal. Waktu itu bagaimana saya menjawab tantangan modal itu? Ya, saya seperti tadi memulai apa yang saya bisa dengan apa yang saya bisa dan apa yang dibutuhkan. Saya menggali modal dari hasil pendapatan melakukan servis mesin hitung uang. Murni benar-benar servis mesin hitung uang, belum berani tuh yang namanya jualan mesin hitung uang karena memang nggak punya modal. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu saya memahami tentu ini ya, perlunya saya harus memiliki networking atau jaringan, hingga akhirnya saya datang ke beberapa teman yang sekiranya bisa saya mintain bantuan untuk mensupport apa yang akan saya capai, yaitu jualan mesin hitung uang yang pertama, karena yang saya kuasai itu tadi mesin hitung uang dulu nih, ya kan. Karena beberapa kali ketika ada permintaan nih dari customer, saya butuh barang ini, barang banyak nih, sedangkan saya nggak punya modal. Waktu itu saya memaksakan diri untuk katakanlah memakai uang yang ada atau terpaksa harus hutang. Setelah saya barang itu sediakan, ternyata si pemesan ini tidak jadi beli. Jadi kan di situ timbul muncul uang macet ya, kadang-kadang itu. Jadi roda perputaran usaha itu jadinya juga ikut mandek. Nah, kemudian itu yang pertama, modal. Yang berikutnya tantangannya adalah kesulitan dalam mengakses orang-orang yang prospektif. Waktu itu sebelum saya mulai belajar bagaimana itu dunia digital marketing, ya kan, saya melakukan pemasaran itu door to door, katakanlah door to door bahasanya ya. Saya datang ke sebuah kantor untuk menawarkan proposal. Selalu sering ya, bukan selalu ya, sering mengalami penolakan atau diterima tapi di security. Tidak terjadi follow up lanjutan karena nggak ketemu dengan orang yang bisa menentukan penawaran atau mengaksesi penawaran. Teman-teman para pelaku usaha dimanapun, jadi teknologi itu adalah diciptakan sebagai alat pembantu untuk manusia. Jadi kapanpun dan dimanapun, apalagi saat ini dan ke depan, itu pasti kita yang namanya manusia sudah pasti berdampingan dengan perkembangan teknologi. Bicara tentang teknologi, terutama di bidang perangkat kasir, ini para pelaku usaha harus bisa berani mengambil langkah untuk menggunakan perangkat-perangkat kasir, teknologi-teknologi penunjang untuk membantu pertumbuhan bisnisnya. Sobat Inspirasi, para pelaku usaha terutama ya, yang mungkin saat ini sedang ingin, pasti ya punya cita-cita bisnisnya itu semakin bertumbuh dan berkembang. Tentu harus ada langkah-langkah yang harus diambil, yang masih saat ini masih melakukan secara manual, baik itu penghitungan uangnya, kemudian pencatatan proses transaksinya, kemudian pencatatan stoknya, laporan keuangannya yang masih kesulitan. Di Cloudy Zone menyediakan solusi untuk hal itu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa menunjang pertumbuhan perkembangan bisnis teman-teman Sobat Inspirasi. Kami sangat open ketika Sobat Inspirasi juga ingin lebih jauh bertanya-tanya, pengen tahu bagaimana demonya, perangkat kasir apa yang sekiranya cocok untuk kebutuhan sobat-sobat semua, bisa kunjungi toko kami di Jalan Setra Dalem nomor 2A, Sesetan, Denpasar, Bali. Atau teman-teman juga Sobat Inspirasi juga bisa mengecek terlebih dahulu di Instagram kami, di sosial media kami, dan di website kami ya. Buat channel Inspirasi Berbagi sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi ke teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diambil manfaatnya dan menjadikan
inspirasi buat semuanya, para pelaku usaha yang mau memulai usaha, tetap semangat, tetap melangkah untuk mewujudkan apa yang teman-teman semua ingin wujudkan. Jadi mulai dengan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, dan apa yang sekiranya itu dibutuhkan oleh orang lain. Terus bergerak, terus melangkah, dan terus bertumbuh dan berkembang. Saya Darmawanto, senang berbagi di channel Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, dari seorang Mas Dharma kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata memang kalau kita memulai usaha itu banyak banget kendalanya. Tapi ketika kita yakin, kita punya niat, kita punya skill, keberanian, pasti kita memiliki solusinya. Ada jalan, Allah selalu menunjukkan jalannya. Dari seorang sol sepatu keliling sampai akhirnya memiliki usaha di bidang perangkat kasir, Mas Dharma membuktikan bahwa ternyata kegigihan membuahkan hasil. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah meremehkan diri sendiri bahwa setiap orang memiliki potensinya. Nah, saat ini Sobat Inspirasi diajak untuk menggali lebih banyak lagi poin-poin yang bisa didapat dari tayangan tadi bersama Mas Dharma. Dan semoga dari usaha yang mungkin saja masih kecil, akhirnya memiliki perangkat kasir, lebih efisien waktunya, dan tentunya usaha Sobat Inspirasi jadi berkembang. Pengen tahu lebih banyak? Langsung aja tadi cari tahu informasinya di usahanya Mas Dharma yang sudah disebutkan. Dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.